Tapi buat saya 3 tahun itu adalah waktu yang sangat berharga. Saya punya sahabat, keluarga baru. Saya punya Selamat pagi, kabar baik dari saya di Jerman. Hari ini tuh tadi pagi sebenarnya, lebih tepatnya itu tadi pagi. Sekitar jam 9, ada salah satu teman yang WA saya dan bilang, "Selamat ya, udah 3 tahun di Jerman." Dia dapat notifikasi pemberitahuan gitulah di Facebook dia. Akhirnya dia nge-WA saya secara pribadi dan ngasih ucapan selamat 3 tahun di sini. Dan akhirnya mikir gitu, ya udahlah bikin aja konten. Ini baru mandi, bikin teh sebelum berangkat kerja sebentar, jam sekitar 1:30 lah. Hari ini tanggal 17 Februari 2022. Benar, 3 tahun di Jerman. Ceritanya itu, suka dukanya itu banyak, tapi lebih banyak sukanya sih daripada dukanya. Dukanya cuma awal-awal tahun aja sih, awal-awal selama di sini, berapa bulan pertama lah, memang benar-benar berat rasanya karena baru mulai beradaptasi kan, beradaptasi sama lingkungan, orang-orang, makanan, itu yang agak-agak susah waktu awal-awalnya. Jadi vlog kali ini tuh pengen cerita-cerita suka duka selama 3 tahun di Jerman. Sebenarnya bukan suka duka sih, pengalaman aja lah. Kita ngebahas tentang dukanya dulu ya. Dukanya kalau dipikir-pikir ya, dukanya itu yang seperti saya bilang tadi. Saya stres, frustasi banget di awal-awal tahun, awal-awal bulan lah. Karena 3 bulan pertama itu pekerjaan saya cuma di rumah, teater, supermarket. Saya nggak punya teman, tidak punya relasi, tidak punya banyak kemungkinan untuk pergi kemana-mana gitu. Karena di sini kan juga saya nggak tahu bawa mobil, saya nggak tahu mengendarai mobil. Pengurusan SIM di sini juga agak sedikit ribet, tidak seperti kita di Indonesia. Sampai sekarang saya belum punya SIM mobil, tapi kalau naik motor ya biasa lah. Awal-awal yang bikin frustasi juga itu mungkin bahasa. Saya itu pernah ngebahas di video yang ini kalau nggak salah, yang tentang sekolah bahasa, kursus bahasa di Jerman. Di situ saya ngebahas semuanya, nggak semuanya sih sebenarnya. Jadi awal-awalnya itu memang saya di sini bergaulnya hanya orang-orang di komunitas teater. Bersyukurnya mereka menggunakan bahasa Inggris, tapi di tempat lain seperti mungkin di toko roti atau di supermarket atau mungkin tetangga, tidak semua orang di Jerman tuh bisa berbahasa Inggris. Jadi memang waktu awal-awal itu stresnya minta ampun, karena tidak tahu mau ngapain, tidak tahu harus. Saya bisa mengerti, tapi dikit-dikit aja. Sementara otak saya itu masih bekerja kayak gini. Saya mau ngolah satu kalimat, sedangkan orang lain itu yang lawan bicara saya itu dia udah 1000 kalimat kayaknya. Jadi agak susahnya itu di situ. Terus ya di video itu juga saya sudah bukan ngejelasin sih, memberikan tips lah. Kalau pengen tinggal di luar negeri, khususnya di Jerman, usahakan tuh, satu, menguasai bahasanya, kedua sama bisa menggunakan transportasi umum, karena mobilitas kita kan otomatis harus kesana kemari, apalagi kayak saya tidak bisa mengendarai mobil. Motor iya, tapi jarang juga sih. Musim panas kayaknya iya, kalau musim dingin mesti mikir-mikir. Jadi waktu awal-awal tuh benar-benar stres, sampai kayak nangis sendiri di kamar mandi. Ini kok kayak gini sih, kok saya merasa kayak ini benar nggak sih keputusan yang saya ambil, pindah ke negara lain dari negara kita. Saya nggak punya teman, saya tidak punya relasi, saya tidak punya kerabat, saya tidak punya sanak keluarga.
3 bulan tuh memang benar-benar stres. Tapi saya mikir kayak gini, ini tidak bisa gini terus. Saya harus berubah, saya harus mengikuti pola atau ritme kehidupan di sini. Kalau mungkin bilang makanan, saya masih bisa lah menyesuaikan diri dengan cepat, karena saya pemakan segalanya sih. Tapi kalau masalah yang kayak pertemanan, di sini orang-orang tidak kayak kita ya. Kita mau nongkrong bebas kapan saja di mana saja sama teman-teman kita. Bisa di Indonesia, tapi kalau di sini tuh kita harus kayak bikin appointment dulu. Syukur mereka punya waktu, kalau mereka nggak punya waktu ya kita cari lagi waktu yang tepat gitu. Jadi sebulan tuh kadang-kadang nggak ketemu juga sih sama teman-teman, karena kita sudah punya kehidupan masing-masing. Kecuali mungkin teman-teman yang berada di ruang lingkup pekerjaan, karena kan tuh tiap hari ketemu. Di waktu pertama kali di Jerman tuh saya ruang lingkupnya tuh di komunitas teater, kerja di sana, berinteraksi lebih banyak di sana. Cuman tuh mereka ngomong, Arif kalau memang mau maju kamu harus belajar bahasa Jerman, titik. Tidak ada tawar menawar lagi. Ya udahlah, jadi saya ikut kursus bahasa Jerman. Setelah kursus bahasa Jerman itu baru semua kebuka, saya belajar berkomunikasi dengan orang, saya punya beberapa relasi, beberapa teman, akhirnya ada yang jadi sahabat dekat gitu, kita saling ngunjungin. Dia dari Venezuela, saya ini udah sering kayak ngebahas dia ini di vlog-vlog saya. Selain kelas bahasa, saya juga ikut-ikut berapa grup, kelompok lah, yang punya hobi kesamaan dengan saya. Oh ya, ini juga sih sebenarnya, ini kalau seandainya kalian mau tinggal di Jerman dan mau punya banyak kenalan, coba cari, umpama gini, kalian punya hobi sesuatu, coba cari di tempat dimana kalian tinggal, itu ada tidak yang punya kelompok atau ya komunitas hobi. Karena saya tempo hari itu ikutnya berkebun, terus ada fotografi juga, sama memasak. Karena memang saya lebih suka itu tiga hal itu. Dari situ saya juga mulai banyak kenalan lah. Ada orang-orang yang dari Thailand, dari Vietnam, terus ada yang dari Amerika juga, daerah Timur Tengah juga banyak, karena di sini kan memang banyak orang dari Timur Tengah. Terus sama apa lagi ya yang kita ngebahas, dukanya kayaknya nggak terlalu banyak lah. Sampai detik ini sih saya nggak ada yang duka yang terlalu didramatisir atau kayak gimana, paling cuman clash karena perbedaan, clash dengan orang, maksudnya itu permasalahan dengan orang karena mungkin perbedaan prinsip, perbedaan sudut pandang, perbedaan banyaklah hal yang berpotensi untuk menyulitkan emosi. Tapi awal-awal tuh juga sih, maksudnya harus banyak-banyak sabar gitu, karena kita tinggal bukan dengan orang yang serumpun dengan kita, tapi kita tinggal dengan orang yang dari berbagai macam negara, berbagai macam kultur. Otomatis budaya mereka bawa juga ke kehidupan mereka sehari-hari, sama seperti saya. Tapi ya itulah, mungkin itu dia juga sih plus minusnya. Sama apa lagi ya, saya masih bingung sih sebenarnya kalau mau bilang masalah duka. Kalau bilang duka atau rasa paling homesick lah ya, rasa pengen pulang, pengen ini. Berapa kali mau rencana pulang tapi nggak bisa, tiba-tiba lockdown, terus lockdown udah berhenti, datang varian baru. Semua orang kayaknya ngalamin hal ini deh. Karena dukanya udah nggak terlalu banyak yang bisa dibahas, ya kita bicara yang senang-senangnya aja lah. Saya menganggap hidup di Jerman itu adalah sebuah kesempatan baru buat saya. Kesempatan baru buat saya maksudnya, saya di sini akhirnya punya kesempatan untuk belajar banyak hal, belajar tentang hal-hal baru, belajar tentang kehidupan itu sendiri, sama kesempatan untuk merubah kehidupan. Merubah kehidupan apa sih? Maksudnya begini, di Indonesia saya bukan siapa-siapa,
karena beberapa alasan pribadi yang saya tidak bisa bagikan. Tapi intinya setelah saya di Jerman, saya dibukakan, saya menemukan pintu-pintu kesempatan yang ada di sekeliling saya. Saya mulai dari akhirnya belajar fotografi lagi secara serius. Saya juga belajar tentang gizi. Maksudnya kuliahnya ambil yang itu. Terus pokoknya banyak lah. Intinya gini, pindah ke negara lain itu adalah peluang buat kita untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Karena perbedaan di negara kita sama di negara lain itu pasti ada, itu hal yang paling mutlak. Cuman itu kembali kepada kita mau menerima perubahan itu, menyikapinya dengan baik atau tidak. Tidak banyak orang yang punya kesempatan seperti itu. Dari sekian banyak orang ya paling juga hanya beberapa lah yang punya privilege, yang bisa ke luar negeri dengan beasiswa. Ada yang akhirnya anak-anak tuh nekat. Beberapa konten kreator yang saya lihat dan saya ikuti cerita dia, mereka tuh dengan modal nekat, ya udahlah mereka ikut Ausbildung lah, au pair lah. Intinya gini, kalau ingin berkembang, keluar dari comfort zone kalian. Saya dulu gitu, saya berada di comfort zone yang memang benar-benar nyaman buat saya, sampai akhirnya ada satu kejadian yang saya bilang, ya udahlah, saya kayaknya harus keluar. Saya sangat bersyukur sekali saya ada di Jerman. Saya ketemu dengan orang-orang baik, saya ketemu dengan orang-orang hebat, yang saya banyak belajar gitu loh. Belajar dari bagaimana mereka, pola pikir mereka, bagaimana mereka bersikap, bagaimana mereka menjadi pribadi yang lebih baik. Saya tidak bilang pribadi saya baik ya. Saya juga manusia, kadang-kadang masih punya emosi, masih punya ini. Cuma masih gini, untuk meningkatkan kualitas hidup kita, itu kadang-kadang kita butuh orang-orang sebagai role model. Benar nggak? Ada orang-orang yang bisa kita jadikan panutan, contoh. Sementara di saat saya di Indonesia, saya tidak menemukan itu gitu loh. Orang-orang di sekitar saya itu rata-rata ya, tidak semua. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang udahlah. Tapi bagaimanapun saya tetap belajar juga dari mereka bahwa hidup itu sebenarnya nggak kejam. Hanya kita aja sih. Pada dasarnya semua orang baik. Saya nggak tahu saya ngomong apa, udah ngelantur kurang lebih 20 menit lah ya. 20 menitan atau 15 menitan, nggak tahu. Jadi selama 3 tahun itu saya mencoba mengkilas balikan hal-hal yang saya miliki saat ini. Yang saya miliki saat ini itu bukan berarti barang ya. Karena menurut saya barang itu kapanpun, atau mungkin materi itu kapanpun itu bisa hilang, bisa raib. Tapi kalau seandainya kesempatan yang kita pergunakan baik-baik untuk memperbaiki kualitas hidup kita, pasti itu nilainya akan lebih banyak daripada materi itu sendiri itu. Jadi 3 tahun buat saya itu masih singkat sekali. 3 tahun berapa sih, ada orang yang sudah puluhan tahun tinggal di luar negeri. Tapi buat saya 3 tahun itu adalah waktu yang sangat berharga. Saya punya sahabat, keluarga baru. Saya punya hal-hal yang saya tidak miliki di Indonesia, yaitu kesempatan yang sudah saya bilang tadi. Kerjaan, sangat bersyukur sekali kerjaan. Dan tuh kalinya orang-orang yang sangat saya sayangi dan menyayangi saya juga. Mungkin itu kali ya. Kalau seandainya yang rumah, apartemen, kendaraan, tabungan, itu kayaknya hanya poin plus. Kita tidak bisa mengukur kebahagiaan orang lain dari materi yang dia miliki. Ada juga kok orang yang sudah mapan tapi dia stres, dia banyak masalah. Iya, saya kayaknya harus banyak-banyak bersyukur tahun ini. Saya kira juga memulai
YouTube channel saya. Walaupun saya juga nggak tahu saya mau ngapain di YouTube channel itu, cuman karena pengen aja gitu. Suatu saat bisa dilihat-lihat kita kemana gitu kan. 20 tahun yang akan datang tuh kita bisa melihat lagi. Oh iya, itu jam. Saya jam di belakang tuh gede, masih pakai jam tangan. Oke. Kita akhiri video atau vlog kali ini. Saya nggak tahu itu bermanfaat atau tidak, yang jelas saya hanya membagikan suka duka saya tinggal di Jerman. Kalau saya nanya persentasinya berapa, dukanya 20%, sukanya 80%. Oke, terima kasih sudah nonton. Saya mau kembali ke kehidupan nyata saya. Ada email yang harus dicek, ada kerjaan dari kampus yang harus saya selesaikan. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Ciao.